Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pelajaran kali ini kita buka, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Audio Jungle. Mari kita masuk ke dalam materi berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Kaitannya dengan wilayah Indonesia yang memiliki perairan yang sangat luas, maka bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, Konvensi Hukum Laut Internasional atau biasa disebut dengan United Nations Convention of the Law of the Sea atau biasa disingkat UNCLOS pada tahun 1982 memberikan dua keuntungan bagi Indonesia. Yang pertama adalah kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman. Yang kedua, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kemudian adanya hak eksklusif terhadap zona ekonomi eksklusif atau zona tambahan. Misalnya hak memanfaatkan sumber alam yang berada di zona tersebut. Jadi yang diberikan kepada Indonesia ini dapat sepenuhnya diatur oleh negara Indonesia itu sendiri. Nah, karena UNCLOS tadi memberikan keuntungan bagi Indonesia, maka Indonesia harus menerima konsekuensinya dengan menyediakan jalur khusus di perairan teritorial bagi kapal-kapal yang asing atau kapal-kapal yang di luar milik Indonesia. Nah, jalur-jalur tersebut dikenal dengan alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia yang biasa disingkat dengan ALKI ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dimulai dari wilayah yang paling timur Indonesia, yaitu ALKI 1, melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Kemudian ALKI 2 berada di Indonesia bagian tengah, ini melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Dan yang ketiga, bagian Indonesia bagian barat, yaitu ALKI 3, melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. Pada alur laut kepulauan Indonesia yang merupakan jalur transportasi laut Indonesia ini digunakan untuk ditaati oleh setiap negara-negara asing atau negara-negara internasional yang melewati perairan Indonesia. Salah satu gunanya adanya alur laut kepulauan Indonesia adalah agar kapal dan pesawat udara asing tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia. Jadi, wilayah-wilayah laut Indonesia ini tetap terjaga dan aman. Karena wilayah Indonesia yang sangat luas, baik itu daratan maupun perairan, maka tentu dibutuhkan adanya batas wilayah agar jelas mana wilayah Indonesia dan mana yang wilayah di luar negara Indonesia. Nah, batas perairan Indonesia terdapat 3 batas, yaitu yang pertama adalah batas laut kontinen, batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan batas laut teritorial.
Kenapa ketiga batas ini diperlukan? Karena kita mengetahui bahwa luas laut Indonesia adalah kurang lebih sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Jadi harus jelas mana wilayah-wilayah, mana batas-batas yang merupakan wilayah Indonesia dan yang bukan wilayah Indonesia. Penampang zona laut Indonesia yang tadi sudah dijelaskan, terdapat 3 batas, yaitu batas laut kontinen, batas ZEE, dan batas teritorial. Nah, di sini pada gambar ini dijelaskan bahwa laut teritorial atau wilayah. Nah, laut wilayah ini adalah jaraknya 12 mil dari bibir pantai, kemudian kedalamannya penuh dan biasa digunakan pada negara pantai. Kemudian zona ekonomi eksklusif, jaraknya adalah 200 mil diukur dari garis pantai pasang surut laut bebas. Nah, ZEE ini memiliki hak-haknya, yaitu Indonesia dapat melakukan penyelidikan, melakukan pengusahaan, melakukan pengelolaan, melakukan pelestarian terhadap pada daerah ZEE ini. Kemudian kalau untuk laut lepas, jadi eksploitasinya seluruhnya diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Nah, jika kita melihat atau masih ingat, ada gambar di depan tadi mengenai tol laut. Nah, Indonesia sebagai poros maritim dunia ini sekarang sedang gencar menggunakan tol laut, menggalakkan tol laut. Apa sih tol laut ini? Nah, tol laut ini akan dioperasikan pada 6 trayek atau 6 rute, yaitu seperti yang ada pada gambar. Tujuan diadakannya tol laut yang diawali oleh program kerjanya dari Presiden kita pada periode sebelumnya, yaitu ingin mempercepat pengiriman jalur logistik yang diperlukan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi kalau menggunakan akses laut itu sangat jauh lebih mudah daripada untuk menggunakan jalur darat, karena kebanyakan wilayah-wilayah pelosok di Indonesia belum mendapatkan akses jalan. Kemudian jarak tempuhnya juga jauh lebih banyak menggunakan daratan daripada menggunakan laut, sehingga diharapkan tol laut ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Indonesia berharap dengan adanya tol laut dan pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki ruang laut yang luas dan mampu memanfaatkan laut yang berada dalam kekuasaannya untuk menjadi andalan bagi rakyat Indonesia dan senjata yang dipergunakan untuk memperkuat negara di mata negara lain. Nah, potensi yang dapat digunakan Indonesia untuk menjadi negara maritim adalah dari luas perairan. Garis pantai Indonesia ini adalah garis pantai yang terpanjang sebesar 95.181 km. Kemudian terdapat 13.466 pulau yang telah didaftarkan ke PBB. Kemudian 70% luas wilayah negara merupakan perairan. Kemudian dari armada militer yang dimiliki oleh Indonesia, mempunyai Tentara Nasional Indonesia, memiliki Polisi Republik Indonesia, memiliki Bakamla dan PSDKP
yang berfungsi sebagai pengawas yang dapat menjaga keamanan laut Indonesia. Kemudian dari kekayaan perairan, ikan di Indonesia yang melimpah karena cenderung memiliki perairan yang hangat. Kemudian keanekaragaman hayati, di antaranya terdapat terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang kaya akan potensi. Kemudian dari wilayah strategis, Indonesia memiliki 2 musim sehingga produktivitas ekologi lebih produktif sehingga mendatangkan nilai jual yang lebih pula. Kemudian terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terdapat alur perdagangan laut yang banyak dibutuhkan oleh berbagai negara. Nah, ini merupakan peta dari kawasan ekonomi khusus potensi wilayah Indonesia yang ingin digerakkan melalui arus laut kepulauan Indonesia. Jadi yang berwarna hijau merupakan kawasan ekonomi khusus yang telah beroperasi. Kemudian yang berwarna orange adalah kawasan ekonomi khusus yang masih dalam tahap pembangunan, sehingga diharapkan nanti sebagian besar yang masih berwarna orange ini akan menjadi berwarna hijau dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Audio Jungle. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang ada dalam deskripsi. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.